Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Putra Sinarjo dengan NIM P2130223040. Nama saya Ganti Karegania Brusinulingga dengan NIM P2113022304. Nama aku Alin Rasana, aku berasal dari kelas D4 terus 1A, NIM aku P211302233006. Nama saya Kaila Rafinia Radita dengan NIM P211302233031. Nama saya Wedi Sukmanugraha, nomor induk mahasiswa P21130222058. Penyakit paru obstruktif kronis atau yang disingkat dengan PPOK adalah masalah kesehatan kronis yang terjadi karena paru-paru itu mengalami peradangan yang sangat cukup lama. Kondisi ini mengakibatkan penderitanya sulit untuk bernafas. Dan ada pun dua kondisi medis yang paling umum atau paling sering terjadi dan termasuk ke dalam jenis PPOK. Yang pertama, ada bronkitis kronis, dan yang kedua, ada emfisema. Bronkitis kronis merupakan peradangan pada dinding saluran bronkus yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Peradangan ini menyebabkan saluran bronkus membengkak dan dipenuhi lendir. Lendir tersebut menyumbat saluran napas sehingga membuat penderitanya kesulitan bernapas. Selanjutnya ada emfisema. Emfisema adalah kerusakan pada alveolus. Alveolus merupakan kantung udara dan paru-paru yang berperan sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. PPOK adalah penyakit progresif yang artinya di mana kondisi medis ini dapat memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Etiologi penyakit paru obstruktif kronik atau yang biasa disingkat dengan POPK adalah inflamasi kronik pada saluran pernafasan. Inflamasi ini dapat terjadi akibat paparan asap rokok, polusi udara, ataupun defisiensi alfa-1 antitrypsin. Paparan asap rokok juga menyebabkan POPK dapat terjadi pada perokok aktif ataupun yang pasif. Paparan asap rokok berkontribusi besar hingga 90% sebagai penyebab PPOK. Selanjutnya ada paparan asap polusi udara. PPOK juga dapat terjadi pada pasien yang tidak pernah terpapar asap rokok seumur hidupnya. Kerusakan struktur paru yang menyebabkan PPOK pada kelompok pasien tersebut biasanya disebabkan oleh paparan asap polusi dari aktivitas memasak tanpa memperhatikan ventilasi udara yang baik. Adapun kelompok pasien yang sehari-harinya telah terbiasa terpapar polusi udara yang ditimbulkan dari asap kendaraan bermotor. Selanjutnya juga ada defisiensi alfa-1 antitrypsin. Beberapa literatur juga melaporkan bahwa defisiensi alfa-1 antitrypsin meningkatkan resiko PPOK. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh kecenderungan genetik yang mengatur produksi alfa-1 antitrypsin sehingga ditimbulkannya PPOK secara prematur mulai usia 40 tahun. Manifestasi klinis utama yang pasti terjadi pada penyakit ini adalah sesak nafas yang terjadi secara terus-menerus. Pasien dengan penyakit paru obstruktif atau disebut dengan PPOK mengalami perubahan bentuk dada. Perubahan bentuk yang terjadi yaitu diameter dada antara antero ke posterior dan transversal sebanding atau disebut dengan barrel chest. Kesulitan bernafas juga terjadi pada pasien yang mengidap penyakit PPOK, yaitu bernafas dengan menggunakan otot bantu pernafasan dalam jangka waktu yang cukup lama. Maka akan terjadi hipertrofi otot dan pelebaran di sela-sela iga atau daerah intercrostalis. Bila telah mengalami gagal jantung kanan, tekanan vena jugularis mengiri akan terjadi edema pada ekstremitas bawah. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi penumpukan pada cairan tubuh akibat dari gagalnya jantung memompa darah ke sirkulasi ke cairan seluruh tubuh. Jelaskan patogenesis dari penyakit obstruktif kronik atau yang biasa disingkat PPOK. Peradangan terjadi di paru-paru, khususnya saluran udara kecil
kecil menyebabkan kerusakan jaringan, gangguan mekanisme pertahanan yang membatasi kerusakan tersebut, dan gangguan mekanisme perbaikan. Selain peradangan, ada dua proses lain yang terlibat dalam patogenesis PPOK. Yang pertama ialah ketidakseimbangan antara protease dan antiprotease, dan ketidakseimbangan antara oksidan dan antioksidan atau stres oksidatif di paru-paru. Pemeriksaan radiologis obstruktif kronik. Pemeriksaan radiografi yang biasa dilakukan penyakit paru obstruktif kronik adalah rongsen dan CT scan toraks. Pada rongsen toraks dapat tampak adanya hiperinflasi paru, struktur diafragma yang rata akibat adanya pembesaran paru, serta peningkatan diameter anterior-posterior toraks. Pada kasus PPOK tipe bronkitis kronik dapat tampak penebalan dinding bronkus atau hipervaskularisasi paru. CT scan lebih bermakna dilakukan pada PPOK yang memiliki emfisema sentribuler. Dalam kondisi tersebut dapat tampak adanya bula pada regio subpleura. Penata laksanaan penyakit paru obstruktif kronik yaitu terapi farmakologis seperti terapi inhalasi, obat langsung diberikan ke saluran napas. Terapi non-farmakologis yaitu berhenti merokok, edukasi pengobatan, dan latihan fisik. Prognosis penyakit paru obstruktif kronik atau disingkat dengan PPOK kurang baik karena morbiditas yang tinggi, risiko mortalitas, dan belum ada terapi definitif yang didukung bukti ilmiah adekuat untuk mengatasi kondisi ini. Pengukuran prognosis dapat dilakukan dengan menilai body atau Bose Mass Index, airflow obstruction, dyspnea, dan excess kapasitas atau komplikasi. PPOK mempengaruhi tidak hanya paru, pasien PPOK dapat mengalami komplikasi pada otoskeletal, infeksi, maupun komplikasi kardiovaskular, yaitu disfungsi otot, penyakit kardiovaskular, dan osteoporosis, dan gangguan kognitif dan sistem saraf. Prognosis PPOK bergantung pada kepatuhan pasien menjalani terapi medimetosa maupun no-medimetosa, serta menghindari penyebab utama PPOK. Berhenti merokok telah dilaporkan berkaitan dengan peningkatan kesintasan pasien PPOK.